إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan nikmatnya pada kita untuk hadir dalam majelis ilmu dalam rangka melanjutkan ta'lim kita pada pembahasan seputar Ramadan, dan hal ini telah kita mulai sejak semalam. Akhir pembahasan kita adalah pada penyebutan keutamaan Ramadan. Yang pertama yang telah kita sebutkan adalah bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua, dan hal ini telah kita bahas, termasuk di antaranya telah kita sebutkan bahwasanya apa yang telah kita ketahui dari informasi sejarah bahwa Al-Quran turun di malam 17 Ramadan, maka kalau kita tinjau dan kembali kepada Quran dan Sunnah, maka itu adalah keliru. Karena ia menyelisihi banyak dalil-dalil. Yang pertama, ia menyelisihi tentang firman Allah di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Dan malam-malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 terakhir Ramadan, dan khususnya di malam-malam ganjil. Nabi mengatakan wal tamisuha fi ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Dan Nabi anjurkan bahwasanya khususnya di malam-malam ganjil. Kemudian menyelisihi hadis Rasulullah bahwasanya ia disyariatkan berpuasa di hari Senin itu karena adalah hari ia dilahirkan dan hari ia diangkat pertama kali jadi Nabi. Sementara 17 Ramadan saat itu bukan hari Senin. Maka informasi ini adalah sesuatu yang keliru kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, dan ini telah kita bahas.
Kemudian yang kedua yang telah kita sebutkan pula, bahwasanya syahrul Ramadan yudha'afu Allahu al-hasanati fihi wa yarfa'u ad-darajat. Bahwasanya di bulan Ramadan amalan kita dilipat gandakan dan ditinggikan derajat kita berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatun fi masiwah. Barang siapa yang melakukan takarrub, yaitu ibadah pada Allah di bulan Ramadan. Ini kekhususan dan keutamaan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dengan satu perkara kebaikan, maka seperti orang yang melakukan perkara wajib di luar bulan Ramadan. Jadi sekecil apapun amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu seperti halnya pahalanya kita melakukan perkara wajib di luar bulan Ramadan. Waman ada faridatun fihi kana kaman ada sab'ina faridatun fi masiwah. Dan barang siapa yang melakukan satu perkara wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan maka sama halnya ia melakukan 70 perkara wajib di luar bulan Ramadan. Jadi antum bisa bayangkan, ya, dilipat gandakan pahala itu dengan lipatan yang sangat banyak. Ini pada amalan-amalan yang lain selain puasa. Adapun puasa itu lebih khusus lagi, karena dimuliakannya Ramadan adalah sebab puasa, dan itu rukun Islam yang keempat. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bahwasanya bulan yang tidak pernah kurang. Artinya bahwasanya barang siapa yang melakukan amalan di bulan Ramadan, walau bulan itu hari itu tidak cukup 30 hari, maka ia tetap terhitung seperti orang yang beribadah sebulan penuh, yaitu 30 hari. Hal ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah, Abi Bakrah As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bukan Abi Bakrah ya, Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan syahrani la yanqusan, ada 2 bulan yang tidak pernah kurang. Ya, tidak pernah kurang. Syahran Id, yaitu yang pertama, kata Nabi adalah bulan Id, Ramadan dan Zulhijjah. Orang yang beribadah di bulan itu walau tidak cukup 30 hari, terhitung seperti orang yang beribadah 30 hari. Maka untuk itu sebenarnya, kalau saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah saat ini menyadari hal ini, maka apa yang mereka lakukan tentang menentukan Ramadan dengan cara hisab, itu mereka akan tinggalkan. Karena di antara hal yang mereka banggakan untuk menunjukkan bahwasanya hitungan mereka adalah tepat, itu mereka selalu mengatakan bahwasanya selama ini hitungan kami sempurna, selalu 30 hari berpuasa. Maka ikhwan sekalian, ini adalah hal yang keliru berdasarkan dalil ini. Yang kedua insyaallah kita akan dapatkan pada pembahasannya. Yang berikutnya ikhwan sekalian, bulan Ramadan adalah mukafirun lima bainahu wa baina Ramadanil akhar. Bahwasanya bulan Ramadan terdapat pengampunan di dalamnya. Berdasarkan sabda Rasulullah,
Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kabair. Ramadan dengan Ramadan berikutnya terdapat pengampunan terhadap dosa-dosa jika kita menjauhi dosa besar. Ya, jadi dosa-dosa yang diampuni adalah dosa kecil. Ini diantara keutamaan-keutamaan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya menghiasi surganya. Dan di setiap kali Allah menghiasinya, Allah selalu mengatakan, yushiku ibadiyas solihin ayyalqaw anhumul ma'una wal adha thumma yasiruna ilaik. Hampir-hampir pada hambaku yang soleh akan dibebaskan ya dari mereka kesusahan dan penderitaan. Kemudian mereka akan menuju kepadamu. Menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, syahrul Ramadan, syahrul sabar. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan kepada orang-orang sabar pahala mereka tanpa hisab. Menunjukkan Allah mudahkan amalan-amalan mereka, dan ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya berdasarkan hadis Ubadah bin Samit dan Abi Hurairah yang telah kita sebutkan kemarin, bulan Ramadan adalah bulan dibukanya seluruh pintu-pintu surga. Kemudian ditutupnya semua pintu-pintu neraka dan para syaitan dibelenggu. Kemudian yang berikutnya, bulan Ramadan adalah bulan rahmat bagi orang yang melakukan berbagai kebaikan, dan merupakan bulan azab dan penderitaan bagi orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hurrima khairaha faqad hurim. Dan barang siapa yang diharamkan melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka diharamkan baginya surga. Di riwayat yang lain diharamkan baginya rahmat. Seperti dalam hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah mengatakan, fa inna syakiya man hurrima fihi rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang celaka adalah orang yang diharamkan rahmat Allah di bulan Ramadan, yaitu tidak diberikan taufik untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jadi coba antum bayangkan bagaimana mulianya Ramadan. Maka untuk itu ikhwan sekalian, ini adalah merupakan kesempatan ya bagi kita untuk dapat mendulang berbagai keutamaan dan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Sebab mungkin tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan untuk kita bisa mendapatkan Ramadan pada tahun yang akan datang. Tahun ini pun wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, di bulan Ramadan adalah bulan yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Dan ini kata Allah, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan lebih baik, berarti lebih utama. Ya, 1000 bulan itu ikhwan sekalian 83 tahun. Ya, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 menit, 3 detik. Ya. Itu 1000 bulan. Ini disebutkan
beribadah semalam pada saat itu, satu malam saja, kita beribadah dengan penuh konsentrasi karena Allah, maka lebih baik daripada kita beribadah secara terus menerus sampai 1000 bulan. Antum bisa bayangkan, tanpa istirahat saya kira tidak ada yang sanggup. Untuk mau sang bisa. Makanya kalau ada yang tanya, ya, bisa ndak Anda beribadah selama 80 tahun secara berturut-turut tanpa istirahat? Kita mengatakan insya Allah mungkin bisa. Kenapa? Kalau Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar dengan baik, maka berarti bisa. Iya kan gitu ya. Dan ini menunjukkan keutamaannya, ikhwah. Maka untuk itu malam ini adalah malam yang tidak pernah dilewatkan oleh Nabi. Malam yang dimana Nabi pun di saat ia sakit dan tidak bisa untuk i'tikaf, maka ia qada di Syawal. Ia i'tikaf selama 10 hari. Subhanallah. Harapannya apa? Agar ia tidak ketinggalan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Subhanallah. Sementara kita lewati malam ini dengan tidak ada perhatian. Bahkan kebanyakannya semakin menjelang akhir semakin malas. Padahal Ramadan itu semakin mendekati akhirnya semakin utama. Dan disinilah bedanya, ikhwan, antara orang yang berilmu dan tidak. Sebab di bulan Ramadan seluruh kaum muslimin dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dan mereka pun bersemangat. Tapi bedanya mereka hanya di awal-awal. Kebanyakan kaum muslimin hanya di awal-awal. Orang yang berilmu dan berusaha untuk mencari ridha Allah, maka semangat itu ketika menjelang akhirnya, maka mereka semakin pupuk agar kemudian semangat ini terus membesar dan membesar. Karena kenapa? Ya, ketinggalan Lailatul Qadar adalah merupakan kerugian yang besar. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan Ramadan adalah yaghfiru lis-shaimina fi akhir lailatin minar Ramadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan ampunannya kepada orang-orang yang berpuasa di setiap akhir malam Ramadan. Antum berpuasa hari ini, ya, hari pertama Ramadan menjelang berakhirnya malam pertama Ramadan, ya, maka ikhwan sekalian kita sudah diampuni. Subhanallah, diampuni, dan itu terus menerus selama 1 bulan. Bukan cuman seperti yang kita sering dengar bahwasanya 10 pertama itu adalah malam rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqa minan nar. Itu hadisnya lemah dan menyelisih hadis-hadis yang lebih sahih. Yang lebih sahih, ya, menunjukkan bahwasanya pengampunan itu terus terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, lillahi itqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin minar Ramadan. Kemudian yang berikutnya, di bulan Ramadan pun Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, dan itu terjadi pada setiap bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah. Antum bisa bayangkan. Maka untuk itu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'arullaha min anfusikum khaira? Maka perlihatkanlah diri kalian di bulan Ramadan kepada Allah bahwasanya kalian melakukan kebaikan. Karena jika Allah Subhanahu wa taala meridhai kita karena banyaknya kebaikan kita bisa jaga, maka bisa jadi tiap malamnya kita dibebaskan dari dosa dan dibebaskan dari neraka. Maka ketika kita meninggal setelah Ramadan, maka benar bisa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ya raja'at ka yaumi waladathu ummuhu. Dia kembali seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Ya, tanpa dosa. Orang yang baru lahir sampai balik itu tanpa dosa. Tidak ada dosa bagi mereka. Ya. Maka ketika kita bisa manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan tentu itu dengan berdasarkan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi kita mendapatkan keutamaan itu.
Ya, dosa kita seluruhnya terampuni dan kita pun terjamin dari neraka jahannam wa iyadzubillah. Maka benar kata Nabi, fa inna syaqiya man hurrima fihi rahmatullah. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang diharamkan melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Karena kenapa? Keutamaan Ramadan sangat besar sementara ia tidak berusaha untuk mencarinya. Kalau saja di dunia ini ada pekerjaan yang bisa orang kaya mendadak, orang bisa tinggalkan pekerjaannya yang lain demi untuk meraih itu, maka kenapa keutamaan yang besar untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, maka kita tidak kejar dan kita tidak tinggalkan sebentar dulu pekerjaan-pekerjaan kita, bahkan tidak termasuk kita mengorbankan. Karena kenapa? Hanya sekedar sesaat kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya, ikhwan sekalian, juga bulan Ramadan adalah bulan, sudah tadi kita sebutkan, diampuninya seluruh dosa-dosa. Naam. Kemudian sekarang kita masuk pada amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Kita mulai dari amalan yang paling besar yang Allah syariatkan dan dengannya Ramadan dimuliakan, yaitu puasa. Makna puasa, ikhwan sekalian, seperti yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim di dalam kitabnya Shahihu Fiqhus Sunnah, dan tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Ini Shahihu Fiqhus Sunnah, Syekh Sabiq Fiqhus Sunnah. Definisinya hampir sama. Kemudian susunan bukunya pun juga hampir sama semua. Cuman hanya perbedaan pada, ya, kadang ada lebih luas pembahasannya, ada yang tidak. Beliau menyebutkan bahwasanya asyamu was-saumu lugatan, siam atau saum, puasa, maknanya adalah al-imsak wal kafu anisyai, yaitu al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Hal ini diambil maknanya dari Quran. Ketika Allah memberitakan akan keadaan Maryam bintu Imran, ibu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wanita ini adalah wanita soleh, wanita yang beribadah kepada Allah dengan benar. Maka dari rahimnya lah lahir seorang nabi yang Allah muliakan, di mana ia lahir dengan proses yang tidak sama dengan kebanyakan manusia. Maka dengan itu ia bernadar kepada Allah, inni nadartu lirahmani sauma, sungguh aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Sementara ia berpuasa di sini bukan berpuasa dari makan dan minum, tapi untuk menahan diri tidak keluar dari mihrab yang dimana ia tempati. Kemudian secara syarak, as-saum atau siyam maknanya adalah al-imsaku anil muftirati wal mahdhurati min tulu'il fajr ila ghurubis syams ma'niyatin at-ta'abbud lillahi ta'ala. Saum artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang pertama. Al-imsak anil muftirat wal mahdhurat, dan dari hal-hal yang dilarang yang lain, artinya dosa-dosa yang lain. Karena ada dosa yang bukan pembatal puasa, seperti orang misalnya, ya, main judi di bulan Ramadan, puasanya sah, ya, tapi ia melakukan dosa. Hanya saja dikhawatirkan dengan dosanya itu membatalkan pahala puasanya, tapi puasanya sah. Hanya saja dosa pahala tidak dapatkan, karena bisa jadi tidak ada kebaikan yang didapatkan. Tapi ia tidak dihukumi sebagai orang yang tidak berpuasa. Tidak. Maka ini wajib, dan itu kita akan sampai pada pembahasannya, untuk ditinggalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat.
Nah, ini pentingnya niat di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan itu wajibnya niat. Dan itu kita akan sampai pada pembahasannya, ya, dengan niat semata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada keutamaan puasa. Tadi kita sebutkan keutamaan Ramadan. Kita sudah dapat keutamaan Ramadan, kemudian kita juga akan dapatkan keutamaan puasa. Subhanallah. Jadi kemuliaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat, akhi. Berlipat-lipat. Ya. Yang pertama, bahwasanya puasa itu adalah amalan khusus. Berdasarkan firman Allah, dan ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak cucu Adam itu adalah baginya, artinya untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Subhanallah. Kita yang berpuasa seakan-akan itu untuk Allah, menunjukkan mulianya, ya, amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Sementara semua ibadah adalah Allah yang memberikan pahalanya. Kenapa di dalam hal ini Allah menyebutkan hanya puasa? Menunjukkan kekhususan puasa dibandingkan amalan-amalan yang lain. Kemudian keutamaan yang kedua, asyamul junnah. Puasa itu adalah tameng, benteng bagi orang-orang, ya, dari perbuatan maksiat. Makanya kalau ada orang bertanya, itu puasa tapi maksiat masih dia lakukan, jawabannya adalah dia berpuasa tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah. Karena ketika kita melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka secara otomatis setiap ibadah yang kita lakukan, khususnya sholat dan puasa, pasti akan membentengi diri kita dari maksiat. Makanya kan ada juga orang bertanya, ya, bagaimana dengan kedudukan ayat yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada orang sholat maksiatnya jalan terus. Jawabannya adalah enteng saja, yaitu orang itu sholat tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kalau sekiranya ia sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka secara otomatis sholat itu akan langsung bermanfaat untuk dirinya. Ia langsung dapatkan pahala dan akan terbentengi dari maksiat. Demikian pula puasa. Allah mengatakan, ini hadis qudsi, Allah sendiri yang langsung mengatakan, ya, Allah mengatakan wasyamu junnah, puasa itu adalah tameng, perisai bagi orang-orang yang beriman dari maksiat, dari gangguan syaitan. Makanya di bulan Ramadan ketika orang berpuasa, ya, maka syaitan terbelenggu. Ya, syaitan tak berdaya untuk mempengaruhi kita. Kemudian yang berikutnya, keutamaan Ramadan yang lain, puasa yang lain adalah inna khulufa fammi shaim atyabun indallahi yaumal qiyamati mirihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih dicintai, disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Subhanallah. Kasturi, ikhwan, itu sebaik-baik parfum di surga. Kalau antum di sini banyak tidak suka kasturi, walaupun ana anjurkan, ikhwan, ya, saya anjurkan, cintailah kasturi, karena itu sunnah. Nabi pernah ditanya, ma'at ya butib ya Rasulullah, apa sebaik-baik parfum ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-misk, kasturi. Antum sukanya apa? Tidak mengamalkan sunnah di sini. Artinya sunnahnya secara umum, tapi secara khusus untuk kasturi antum tidak amalkan. Ya, subhanallah, cintai. Kalau mengatakan saya tidak suka, jawabannya gampang. Dulu juga antum pelihara jenggot tidak suka. Antum dulu tidak isbal tidak suka.
Antum mau rajin sholat tidak suka, mau amalkan sunnah tidak suka. Tapi kenapa sekarang suka? Karena dibiasakan. Maka biasa-biasakanlah bilik kasturi. Iya. Supaya apa? Semua amalan itu antum selalu mencari yang paling afdol. Jangan seperti kata orang, yang penting surga biar pinggir-pinggirnya saja. Iya. Kenapa kalau begitu kita tidak berprinsip di dunia ini? Ya. Biar gajiku rendah, yang penting saya bisa makan. Tapi kan hal itu antum tidak pernah praktekkan kan? Selalu mengatakan harus yang terbaik. Kenapa di dunia prinsip kita tidak seperti itu? Lalu kemudian akhirat begitu. Ini menunjukkan memang kita dipengaruhi oleh syaitan. Iya. Dikala oleh syaitan. Subhanallah kawan sekalian. Maka untuk itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, cinta itu ada 4 jenis. Ya, beliau mengatakan dolla man dolla, sesatlah orang yang tidak bisa membedakan keempat jenis cinta ini. Yang pertama, hubullah, cinta mencintai Allah. Mencintai Allah. Ini kecintaan seperti ini tidak menyebabkan seorang muslim. Tidak menyebabkan ia menjadi orang yang diridai oleh Allah. Kenapa? Orang kafir pun di zaman Nabi cinta pada Allah. Mereka cinta pada Allah. Dalilnya banyak. Di antaranya mereka meyakini pemberi rezeki adalah Allah. Maka mereka berterima kasih pada Allah. Maka bersyukur pada Allah dengan rezeki yang mereka dapatkan, bukan kepada berhala yang mereka sembah. Menunjukkan mereka cinta pada Allah. Kemudian yang kedua, al-hubbu ma yuhibbullah, yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Barulah di sini menjadi seorang muslim. Jadi semua apa yang tidak dicintai oleh Allah, maka dia harus benci. Karena Allah membenci itu dan Allah mencintai yang lainnya. Maka semua yang dicintai oleh Allah kita cintai, yang tidak jangan. Maka untuk itu bau mulut di sini wajib juga untuk kita berusaha cintai. Walaupun kadang-kadang menyengat. Khususnya untuk sholat. Ya mungkin kalau subuh tidak terasa. Yang terasa itu kalau orang yang tidur setelah makan malam. Setelah sholat dia pergi tanpa sikat gigi lagi karena sudah terlambat. Tapi untuk kebanyakan ikhwan tidak terasa. Nanti terasa itu zuhur khususnya asar. Itu mungkin sholat bau mulut sudah terasa sekali. Walaupun menyengat, ridhoi karena Allah lebih menyukai itu. Subhanallah. Dan ini masuk pada kategori kedua, yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kapan antum belum mencintai apa yang dicintai oleh Allah, antum belum muslim yang baik. Subhanallah. Kemudian yang keempat adalah al-hubbu fillah walillah. Yang ketiga, yaitu mencintai lillah karena Allah, wa fillah dan untuk Allah. Ya, ini tingkatan yang ketiga. Kemudian yang keempat, hubbul ma'allah, mencintai sesuatu bersama dengan Allah. Ini kecintaannya orang-orang musyrik. Cintanya orang-orang musyrik, cinta pada Allah tapi cinta pula pada yang lain. Iya. Ini namanya kecintaan orang-orang musyrik. Adapun orang mukmin itu pada dua hal tadi. Yang pertama mencintai apa yang dicintai karena Allah, dia cinta. Tapi yang tertinggi adalah al-hubbulillah, cinta karena Allah. Dia cintai apa yang dicintai oleh Allah, tapi dia tidak mencintai orang-orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Banyak seperti itu. Maka yang tertinggi adalah yang ketiga. Kemudian ikhwan sekalian, yang berikutnya di antara keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, walis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa itu akan berbahagia, menunjukkan mulianya mereka ikhwan. Menunjukkan, dan ini juga dalil bahwasanya di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti, di yaumul masyar, tidak akan merasakan dahsyatnya yaumul masyar itu adalah orang yang berpuasa. Dalilnya ini, ya, Allah mengatakan walis-shaim farhatani yafrahuhuma idza aftara farha bifitrihi. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan.
yang dia akan senang ketika ia berbuka. Makanya coba lihat, tidak ada orang berbuka bersedih. Ya, semua senang, berbunga-bunga hatinya. Subhanallah, nikmat. Ya, walaupun tadinya loyo, ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ketika dia sudah bilang, lagi 10 menit dan sudah ada makanan di depan, semangat dia, hilang loyo tadi. Ya, subhanallah. Walaupun masih terasa, sudah ringan. Yang kedua, kata Allah, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ketika ia akan berjumpa dengan Allah, maka ia bergembira dengan puasanya, menunjukkan ya, termudahkan semua kesulitan-kesulitan yang lain. Nikmat ikhwan, orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan puasa adalah menghapuskan dosa, menggugurkan dosa. Dalilnya tadi keutamaan Ramadan, ya, ini keutamaan puasa. Rasulullah bersabda, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha as-shalah was-shaum was-sadaqah. Subhanallah. Rasulullah mengatakan fitnah rajul, artinya dosa seseorang pada ahlinya, pada istrinya, kemudian pada hartanya, artinya dia tidak manfaatkan hartanya pada hal yang dibenarkan oleh Allah. Ada saja hal-hal yang dia sia-siakan. Wajarihi, dan pada tetangganya, kesalahan-kesalahan yang dimana tetangga tersinggung tanpa ia sadari dan seterusnya, tetangga sakit dengan perbuatannya tanpa ia sadari, maka kata Rasulullah, tukafiruha, maka itu akan dihapuskan oleh sholatnya, puasanya, dan sedekahnya. Masya Allah. Jadi mulia sekali orang yang bisa menjaga 3 amalan ini. Ya, setiap saat dosanya akan digugurkan. Maka orang-orang beriman ikhwan, seperti yang dijanjikan oleh Allah, bisa jadi mereka tinggalkan dunia ini tidak ada dosa bagi mereka. Karena kenapa? Sudah digugurkan dengan seluruh amalannya. Belum lagi kalau ia beristighfar di setiap saat dan di setiap waktunya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Dan itu telah kita bahas pada semalam. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan puasa Ramadan, ya juga apa ini masih penghapus dosa. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ternyata puasa bukan hanya menghapuskan dosa pada istri, harta, dan tetangga, tetapi juga dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang lain, orang yang berpuasa akan dibebaskan dari neraka jahanam. Rasulullah bersabda, dan hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, la yasumu 'abdun yauman, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari fi sabilillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu minan nari 70 kharifan. Maka Allah akan menjauhkan dirinya, kecuali Allah akan menjauhkan dirinya dengan hari yang dia berpuasa itu, ya, dari neraka jahanam sebanyak 70 kharifan, 70 musim semi, berarti 70 tahun. Subhanallah, ini sehari antum dijauhkan dari neraka 70 tahun. Bagaimana kalau antum berpuasa 30 hari? Berarti kita dijauhkan dari neraka sebanyak 2100 tahun. Subhanallah, 2100 tahun. Berapa umur dunia saat ini? Belum sampai 2100 tahun. Subhanallah, sudah berapa generasi? Bagaimana nikmatnya itu? Maka untuk itu ikhwan sekalian, kami motivasi diri kami dan ikhwas sekalian dan seluruh kaum muslimin, ya, untuk menghadapi Ramadan jangan cukup dengan ta'lim. Ta'lim adalah sarana ilmu yang terbesar, yang terpenting.
Dan itu sarana ilmu satu-satunya yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita meraih ilmu dengan lebih banyak. Adapun yang lain tidak. Dia hanya sarana tambahan. Namun kami pun nasihatkan untuk tetap melakukan sebab-sebab yang lain dengan banyak, kembali membaca buku-buku tentang Ramadan untuk menambah kesempurnaan apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya orang yang berpuasa akan memasuki surga dari pintu khusus. Ya, pintu khusus, Masya Allah. Dan ini ibaratnya, ya, kalau di dunia ini kalau ada orang memasuki pintu khusus bagi dia, dan itu bukan sekedar khusus karena jelek, ya, tapi memang istimewa, menunjukkan orang-orang hebat. Berarti orang-orang yang berpuasa di sisi Allah itu orang hebat semua, orang mulia semua. Rasulullah mengatakan, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan, namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Di mana orang-orang yang berpuasa di hari kiamat nanti masuk lewat pintu itu dan tidak ada lagi yang lain yang masuk selain mereka. Subhanallah. Setelah itu tidak cukup dengan itu. Bahkan Allah menyeru mereka, Allah memanggil mereka. Subhanallah, antum bayangkan ya. Antum bayangkan, saya analogikan untuk memahami sesuatu yang besar. Dan ini untuk kita mungkin jarang kita dapatkan kecuali hanya sekedar menyaksikan. Misalnya dalam acara-acara, ya, dan biasanya ini kenegaraan. Ketika misalnya ada tamu-tamu undangan khusus, ya, mereka adalah para petinggi-petinggi yang sudah pensiun. Ketika mereka datang itu lewat pintu khusus, dikawal, kemudian pas masuk diumumkan namanya, diperkenalkan. Bagaimana banggahnya itu, ya, bagaimana mulianya. Padahal yang memperkenalkannya MC, ya, MC. Bagaimana kalau sekiranya Bapak Presiden langsung jemput mereka dengan memperkenalkan? Luar biasa kan? Walillahi mathalul a'la. Allah adalah zat yang tidak ada perumpamaan, yang tidak ada samanya. Allah yang menyeru mereka dengan mengatakan, aina shaimun? Di mana orang-orang yang berpuasa? Untuk apa? Diperdengarkan kepada seluruh khalayak penghuni surga bahwasanya inilah orang-orang istimewa. Masya Allah, nikmat Ramadan, ikhwan. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan, habis waktu ya. Kita cukupkan, kita lanjutkan insyaallah besok malam. Ya, masih ada satu kali lagi. Sudah habis ya? Minggu depan insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.